القول والعمل كاملا وعلما نافعا لا ينسى وتوفيقا دائما وصحة ويقينا اللهم اشف مرضانا اللهم اشف مرضانا اللهم اشف مرضانا وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وآل محمد آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah kaum muslimin rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan pengajian kitab Mukhtasar Al-Jami' As-Shaghir dan kita masih membahas huruf alif pada hadis 671. Faqala al-muallif hafizahullah ta'ala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila wajada mendapati ahadukum salah satu kalian alaman rasa sakit falyadha' maka hendaklah dia letakkan yadahu telapak tangannya haitsu di tempat yajidu yang dia mendapati alamahu rasa sakitnya waliyaqul dan hendaklah dia mengucapkan sab'a marratin 7 kali doanya adalah a'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi ala kulli syai'in min syarri ma ajidu. A'udzu aku berlindung bi'izzatillah dengan keagungan Allah wa qudratihi dan kuasa Allah ala kulli syai' atas segala sesuatu. Berlindung dari apa? Min syarri dari keburukan ma ajidu apa yang saya dapati yaitu rasa sakit tersebut. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hadis ini menunjukkan dua hal. Yang pertama, bahwa yang bisa menyembuhkan sakit hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu kalau kita merasa sakit, kita disuruh oleh Nabi supaya ingat kepada Allah. Banyak orang yang ketika sakit itu ingatnya dokter, ingatnya obat, ingatnya tukang pijat, dan sebagainya. Ingat kepada mereka tidak salah, tetapi harus setelah ingat kepada Allah. Saya merasa agak sakit di sini. Nah, maka mempraktekkan hadis ini adalah kita letakkan tangan kita di tempat yang sakit ini. Kemudian sambil membaca a'udzu bi'izzatillah wa qudratihi 'ala kulli syai'in syarri ma ajid. Dalam hadis yang lain itu diangkat lagi. Setelah itu taruh lagi a'udzu bi'izzatillah wa qudratihi 'ala kulli syai'in min syarri ma ajid. Angkat lagi a'udzu bi'izzatillah wa qudratihi 'ala kulli syai'in min syarri ma ajid. A'udzu bi'izzatillah wa qudratihi 'ala kulli syai'in min syarri ma ajid. A'udzu bi'izzatillah wa qudratihi 'ala kulli syai'in min syarri ma ajid. A'udzu bi'izzatillah wa qudratihi 'ala kulli syai'in min syarri ma ajid. A'udzu bi'izzatillah wa qudratihi 'ala kulli syai'in min syarri ma ajid. Itu prakteknya. Kemudian yang kedua, hadis ini menunjukkan juga bahwasanya kita diajari oleh Nabi untuk meruqyah diri sendiri. Jadi kalau kita sakit tidak usah minta ruqyah dari orang lain. Karena masing-masing kita bisa meruqyah diri kita sendiri. Ini tadi kan ruqyah nih tadi. Saya meruqyah diri saya sendiri. Hadis ini diriwayatkan juga dengan kalimat yang sedikit berbeda. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ishtagaita fadha' yadaka haitsu tashtagi." Kalau kamu sakit, kamu letakkan tanganmu pada tempat yang sakit, tsumma qul, kemudian ucapkanlah bismillah. Nah, jadi yang pertama bismillah. Doanya tadi itu setelah bismillah. Dalam riwayat yang lain, bismillahnya itu diucapkan 3 kali. Nah, kalau di sini hanya disebutkan bismillah 1 kali ya. Dalam riwayat yang lain, bismillahnya 3 kali. Kemudian a'udzu bi'izzatillah wa qudratihi min syarri ma ajidu min waj'i hadza. Tsumma rfa' yadak, kemudian angkat tanganmu. Nah, ini yang saya katakan tadi, diangkat. Tsumma a'id dzalika witran. Kemudian ulangi sampai jumlah witir. Nah, jumlah witir ini dalam riwayat yang kita dapatkan tadi adalah sab'a marratin, 7 kali. Dalam riwayat yang lain disebutkan famsah sab'a marratin, usap sebanyak 7 kali sambil mengucapkan doa tadi a'udzu bi'izzatillah wa qudratihi min syarri ma ajidu pada setiap usapan diusap atau dipegang. Nah, maka doa ini menurut saya termasuk doa-doa yang perlu diajarkan kepada anak-anak TPA.
supaya mereka terbiasa kalau sakit itu bisa meruqyah diri sendiri. Tidak langsung teringat tentir atau obat merah dan sebagainya. Teringat ini dulu, setelah itu obat merah dan sebagainya. Ini kita perbaiki kondisi kita yang apabila sakit langsung teringat kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat kepada selain Allah nggak masalah, emang mereka pakarnya atau ahlinya. Terkilir ya berarti perginya ke tukang pijat itu sudah benar. Tapi kepada Allahnya harus didahulukan. Karena tukang pijat ini hanya perantara. Dia memijat tapi Allah tidak menghendaki lurus, yaitu terkilirnya tidak akan balik juga. Nah, maka itu semuanya setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis 672. Idza wajada, apabila mendapati ahadukum salah satu kalian yang dzalika, hal itu, yakni yang dimaksud Nabi adalah al-madhya, madhi. Falyamdah, maka hendaklah dia membasuh farjahu, farjinya. Wal yatawadda, dan hendaklah dia berwudu, wudu'ahu seperti wudunya, lis salati, untuk salat. Hadis ini menunjukkan dua hal. Yang pertama, bahwasanya madhi adalah najis. Karena di sini Nabi mengatakan falyamdah farjah. Dia disuruh untuk mencuci farjinya. Dalam hadis yang lain disebutkan wa unsayaihi, dan kedua buah pelirnya. Jadi sebaiknya dicuci, demikian juga Pak, di bawahnya kedua buah pelirnya itu juga dicuci. Sebenarnya yang wajib dicuci itu hanya yang terkena madhi saja. Nah, maka kalau kedua buah pelirnya bagian bawah itu tidak terkena madhi, ya tidak wajib dicuci. Tapi alangkah bagusnya kalau dicuci semuanya, melaksanakan dua hadis yang sama-sama sahih. Kemudian yang kedua, hadis ini menunjukkan bahwa madhi membatalkan wudu. Wal yatawadda, hendaklah dia wudu. Artinya wudunya sudah batal. Dan ini hadis ada sababul wurudnya, ada sebabnya kenapa Nabi bersabda. Ini hadis kan diriwayatkan oleh siapa? Miqdad bin Aswad. Kasus madhi ini dialami bukan oleh Miqdad, tapi oleh Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib itu sering keluar madhi. Melihat istrinya Fatimah keluar madhi. Menyentuh istrinya Fatimah keluar madhi. Mencium istrinya Fatimah keluar madhi. Nah, dia pengen tanya kepada Nabi itu malu. Karena Fatimah adalah putri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sementara dia merasa keberatan karena setiap keluar mandi, mandi. Keluar mandi, mandi. Jadi mandi berkali-kali dia dalam satu hari. Sehingga dia katakan, punggung saya itu sampai keberatan, ya, seperti mau retak. Gara-gara apa? Gara-gara terlalu banyak mandi. Orang Arab mungkin kan musim dingin sangat dingin, nah, sehingga kedinginan sampai punggungnya rusak tadi. Maka akhirnya dia menyuruh kepada Miqdad, perawi hadis ini, tolong tanyakan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, maka Rasulullah kemudian menjawab, apabila seseorang mendapati madhi, hendaklah dia cuci farjinya, kemudian wudhu. Jadi tidak wajib mandi. Maka bedanya madhi dengan mani adalah madhi najis, mani tidak najis. Madhi cukup berwudhu, mani harus mandi. Jadi yang tidak najis malah menyebabkan mandi. Yang najis hanya menyebabkan wudhu. Ya, syariat Islam begitu. Terserah Allah Subhanahu wa Ta'ala. 673. Idza, apabila wajada mendapati ahadukum salah satu kalian fi batnihi, pada perutnya, syai'an, sesuatu, fa ashkala, lalu rancu, alaihi, terhadapnya, akharaja, apakah keluar, minhu, darinya, syai'un, sesuatu, maksudnya angin, amla, ataukah tidak, fala yakhrujanna, maka betul-betul janganlah keluar, minal masjid, dari masjid, hatta yasma'a, sehingga dia mendengar, sautan, suara, yaitu suara buang angin, au yajida, atau mendapati, rihan, bau, yaitu bau kentutnya. Hadis riwayat Imam Muslim, derajatnya adalah sahih. Hadis ini menunjukkan dua hal. Yang pertama, bahwasanya ragu-ragu apakah kentut atau tidak kentut, itu dianggap tidak kentut. Maka kalau sedang sholat tiba-tiba perut kita terasa ada ya kruntel-kruntel gitu. Kemudian kita rancu, ini sudah batal atau belum? Nah, maka hukum asalnya adalah tidak batal. Kenapa? Karena kaidahnya mengatakan al-yaqin la yazulu bisyak. Sesuatu yang yakin tidak bisa dihilangkan dengan sesuatu yang ragu-ragu. Sebelum kita wudhu kan, sebelum kita sholat kan kita sudah wudhu. Berarti sudah yakin sudah wudhu.
Nah, di tengah-tengah sholat kemudian terasa perutnya ada sesuatu. Ini ragu-ragu kita, batal atau tidak. Nah, ini karena ragu-ragu maka tidak bisa mengalahkan yang yakin. Demikian juga kalau misalnya panjenengan setelah pengajian ini nanti adzan isya, ragu-ragu. Tadi selama pengajian sudah kentut atau belum? Nah, maka hukum asalnya adalah belum kentut. Karena kita sudah yakin sebelum pengajian tadi sudah wudhu. Gitu. Tapi kasus yang saya ceritakan ini lebih bagusnya kalau kita berwudhu. Karena kalau kita berwudhu, maka kita bisa menjadi yakin betul-betul. Adapun kalau kasus ketika sholat tadi, kemudian perutnya keruntel-keruntel, tidak boleh kita keluar dari sholat kita. Keluar dari sholat kemudian wudhu, nggak boleh. Dilarang oleh Nabi SAW dalam hadis ini. Fala yakhrujanna. Jangan keluar dari sholatnya, jangan ditinggalkan sholatnya. Tapi kalau kasus yang kedua, yaitu panjenengan setelah sholat, kemudian duduk pengajian, setelah itu mau sholat isya, nah maka ragu-ragu ini paling bagusnya apa? Wudhu. Karena manusia mudah lupa. Bisa aja pas pengajian dia buang angin, tapi lupa atau tidak sadar. Gitu. Sehingga setelah pengajian, nah, dia hendaklah berwudhu. Yang kedua, hadis ini menunjukkan bahwa buang angin itu membatalkan wudhu. Dan buang angin itu biasanya adalah yasma'u sautan, terdengar suaranya, au yajidarihan, atau tercium baunya. Tapi buang angin tidak harus seperti itu. Ketika kita buang angin, yakin buang angin, tidak ada suaranya dan tidak ada baunya, tetap itu membatalkan wudhu. Adapun di sini Nabi menyebutkan suara dan bau, itu maksudnya adalah kebiasaannya seperti itu. Maka masalah ini disebut oleh para ulama faraja makharajal ghalib. Kalimat ini muncul sesuai dengan kebiasaan. Kebiasaannya kentut seperti itu. Tapi tidak harus seperti itu. Pokoknya kalau sudah yakin kentut, tidak usah menunggu suara, tidak usah menunggu bau, itu berarti sudah batal wudhu kita. 674. Idza apabila wajada mendapati ahadukum salah satu kalian fi salatihi dalam salatnya rizzan suara lirih, maksudnya buang angin, fal yang sorif, maka hendaklah dia bubar, wal fal yatawadda, hendaklah dia berwudu. Hadis ini riwayat Tabarani sahih. Nah, hadis ini menunjukkan bahwa kalau kita yakin sudah keluar angin, meskipun suaranya lirih, tetap kita harus meninggalkan salat kita. Karena haram hukumnya salat dalam kondisi sudah hadas. Kalau ada seseorang nekat, sudah hadas, dia ngerti, sebenarnya dia sudah hadas. Tapi malu akhirnya tetap melanjutkan sholatnya. Maka dia berdosa. Berdosa kenapa? Karena meremehkan sholat. Sholat menghadap Allah kok dalam kondisi hadas. Ini nggak sopan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak sesuai aturan. Maka dia berdosa. Jadi tidak boleh malu. Ya kentut ya keluar saja. Tapi Nabi sudah mengajari kita bagaimana supaya tidak malu. Fal yumsik. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza shalla ahadukum fa'ahdath." Kalau seseorang salat kemudian hadas, falyumsik ala anfih. Hendaklah dia pegang hidungnya. Tsumma liyamsarif. Kemudian hendaklah dia pergi. Maksudnya Nabi adalah dia pegang hidung seolah-olah atau pura-pura dia mimisan. Karena pura-pura mimisan maka insya Allah tidak membuat malu. Ini hadis riwayat Ibnu Majah. Nah, maka seseorang jangan sampai gara-gara malu kemudian melanjutkan sholat dalam kondisi hadas. Ini dosa. Tutupi malunya dengan pura-pura tadi. Ini pura-pura yang boleh, nggak ada masalah. Bukan pura-pura yang haram. Karena pura-pura yang haram itu kalau menipu orang, sehingga memadharati orang lain. Ini sama sekali tidak memadharati orang lain. 675. Idza wajadat apabila mendapati almar'atu seorang wanita fil manami pada waktu tidur, ma yajidu apa yang mendapati ar-rajul seorang laki-laki, fal taghtasil maka hendaklah dia mandi. Hadis riwayat Samuyah, derajatnya sahih. Maksud hadis ini adalah kalau ada seorang wanita mimpi basah sampai keluar mani, itu yang dimaksud ma yajidur rajul. Dia mendapati seperti yang didapati oleh laki-laki alias keluar mani. Maka hendaklah dia mandi junub. Maka hadis ini menunjukkan dua hal. Yang pertama, bahwasanya mimpi basah sampai keluar mani menyebabkan wajib mandi
Dan ini hukumnya berlaku untuk siapapun juga, laki-laki maupun perempuan. Yang kedua, hadis ini menunjukkan bahwasanya hukum di dalam Islam, laki dengan perempuan disamakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah makna sabda Nabi Shallallahu alaihi wasallam, "Innaman nisa", tiada lain para wanita, syaqaiqur rijal, saudari kandung para laki-laki. Hadis riwayat Abu Dawud. Maksudnya saudari kandung itu maksudnya hukumnya sama. Sehingga kalau laki-laki mimpi basah wajib mandi, maka perempuan mimpi basah juga wajib mandi. Laki-laki wajib sholat 5 waktu, perempuan wajib sholat 5 waktu. Laki-laki bekerja kemudian mendapatkan duit yang banyak sampai mencapai nisab, wajib zakat. Perempuan juga sama. Jadi yang wajib zakat tidak hanya bapak-bapak, ibu-ibu juga. Bahkan bisa saja bapak-bapak nggak wajib zakat, ibu-ibu wajib. Karena bapaknya bekerja hasilnya sedikit, ibunya bekerja hasilnya banyak, mencapai nisab. Nah, maka yang zakat adalah yang ibu-ibu, nggak ada masalah. Karena hukum Islam adalah menyamakan antara laki dengan perempuan. Kemudian dari sini juga kita ambil pelajaran bahwa perempuan itu bisa mengalami mimpi basah, meskipun ini jarang. Kalau laki-laki sering, laki-laki itu oleh Allah di dalam tubuhnya diciptakan ada mani. Mani ini kalau numpuk-numpuk di dalam tubuh, maka akan memadoroti tubuh manusia tersebut. Karena itu Allah yang maha bijaksana menjadikan pada tubuh manusia ini ada suatu program otomatis. Kalau mani itu sudah menumpuk, nanti akan diberi mimpi basah. Dengan mimpi basah akan keluar mani. Maka orang-orang yang belum menikah tidak terkena madarat oleh maninya. Kenapa? Sudah diberi oleh Allah mimpi basah. Yang sudah menikah, maka dengan sebab dia mengumpuli istrinya, tidak akan termadarati karena maninya tersalurkan. 676. Idza apabila wazantum, kalian itu menimbang, fa'arjihu, maka angetilah atau tambahkanlah. Hadis ini riwayat Ibnu Majah sahih. Hadis ini berlaku untuk penjual dan pembeli. Kalau kita sebagai penjual, orang membeli berapa? 1 kilo. Kita kasih 1 kilo plus tambahan. Dia boti, dia ngeti. Demikian juga kalau kita pembeli, harganya berapa? Harganya 39.000. Kita kasih 40.000, pun jujuli tidak usah dikembalikan. Nah, diangeti, ditambahi. Ini berlaku untuk penjual sama pembeli. Dan ini termasuk yang disebut oleh Nabi sebagai samhun. Samhun itu toleran, gampangan, mudahan, tidak susahan. Mari kita lihat hadisnya. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna Allah Taala yuhib, Allah itu senang kepada samhal bai', orang yang toleran dalam menjual, samhal syira, toleran dalam membeli, samhal qadha, toleran dalam melunasi hutang. Dalam riwayat Bukhari ditambahkan idzaqtada, juga toleran ketika menagih hutang. Jadi maksudnya dalam bab muamalah harta ini semestinya kita toleran, gampang, membayarnya gampang, demikian juga nyusui juga gampang, melunasi gampang, menagih hutang gampang. Ini hadis riwayat Tirmidzi, derajatnya sahih. Fadilahnya besar. Yuhibbu, dicintai oleh Allah. Siapa nggak suka dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Padahal Allah itu kalau sudah cinta kepada hamba, dia angkat tangannya, maka doanya mustajab. Wala in sa'alani la'utiyanna. Kalau hamba itu sudah saya cintai, dia minta pasti saya kasih. Kalau dia minta perlindungan pasti saya beri perlindungan. Jadi mencari cinta Allah ternyata gampang. Gampangnya gimana? Samhan. Hendaklah kita menjadi orang yang toleran, yang gampang, yang mudah dalam bab muamalah kepada manusia seperti ini. 677. Idza apabila usida, disandarkan al-amru, suatu urusan atau urusan itu, ya, ila kepada ghairi, selain ahlihi, pakarnya, fantadhir, maka tunggulah as-sa'ata, kiamat. Hadis riwayat Bukhari, derajatnya sahih. Yang dimaksud al-amru, urusan, itu maksudnya adalah urusan kepemimpinan. Khalifah atau pemimpin atau presiden. Kalau jabatan itu diberikan kepada orang yang tidak ahli, maka tunggulah kiamat. Artinya salah satu tanda kiamat adalah kalau yang memimpin manusia itu adalah orang-orang yang tidak berhak untuk memimpin. Ini maksud hadis ini.
secara asal. Jadi al-amru ini maksudnya adalah kepemimpinan. Kemudian hadis ini diambil juga kesimpulan secara umum, tidak hanya bicara masalah kepemimpinan. Apapun urusan kalau diserahkan kepada yang bukan ahli, maka tunggulah kiamatnya urusan tadi. Maksudnya urusannya akan rusak. Misalnya, panjenengan membangun satu bisnis. Kemudian karena panjenengan sibuk, akhirnya bisnis ini diserahkan kepada orang. Anda wakilkan kepada orang. Tapi orangnya ini nggak pakar. Dia nggak mampu untuk mengelola bisnis tersebut. Nah, tunggulah bisnis Anda akan hancur. Kenapa? Diberikan kepada orang yang bukan ahli. Perang misalnya, dipimpin oleh orang yang ahli ibadah, tapi nggak bisa mengatur taktik perang. Tunggulah kekalahan dalam perang. Karena itulah Rasulullah SAW mengangkat panglima perang itu dipilih betul-betul siapa yang ahli perang. Tidak selalu yang memimpin perang adalah para ahli ibadah besar-besar sebagaimana Abu Bakar As-Siddiq, Umar, Uthman, Ali. Tidak harus orang-orang besar tersebut. Mereka orang-orang besar, tetapi besarnya dalam hal apa dulu? Ya. Kalau dalam hal peperangan, maka tentu saja diserahkan kepada orang yang ahlinya. Maka sungguh unik sekali ketika Rasulullah SAW mengangkat seorang sahabat Nabi bernama Amr bin As. Padahal dia baru saja masuk Islam. Baru saja masuk Islam, kemudian setelah itu ada peperangan. Tiba-tiba dipimpin oleh Amr bin As. Sementara yang menjadi prajuritnya adalah orang-orang yang sudah lama jadi sahabat Nabi SAW. Amr bin As ini seperti juga Khalid bin Walid, masuk Islamnya belakangan. Menjelang Fathu Makkah tahun 8 Hijriah. Nabi wafat tahun 11 Hijriah. Jadi masuk Islamnya belakangan. Pada perang Dzatus Salasil, Rasulullah mengangkat Amr bin As menjadi panglima perang. Nah, kemudian Amr bin As ketika menjadi panglima perang ini diceritakan bahwa dia ternyata mimpi basah, junub. Junubnya apakah mimpi basah atau karena mengumpuli istri saya nggak ngerti ya, mungkin mimpi basah. Nah, kemudian dia mengimami sholat subuh tanpa mandi junub, hanya tayamum saja. Maka orang-orang lapor kepada Nabi SAW. Ya Rasulullah, ini panglima perang baru ini, ranggenah nih. Sholat subuh masih junub, kita sebagai makmum gimana? Maka Rasulullah SAW tidak marah, tapi memanggil Amr bin As. Kamu sini Amr bin As. Katanya teman-teman, kamu mengimami sholat subuh tanpa mandi junub. Apakah benar? Maka beliau mengatakan, betul ya Rasulullah. Tapi saya temukan di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kita untuk tayamum apabila memang kita tidak mampu menggunakan air. Ini kondisi sangat dingin sekali. Saya khawatir kalau saya itu nekat untuk mandi, saya akan mati gara-gara kedinginan. Airnya sangat dingin sekali kondisi pada waktu itu. Maka Rasulullah SAW hanya tersenyum dan membiarkan apa yang dilakukan oleh Amr bin As ini. Nah, ini kejadian setelah Amr bin As baru saja masuk Islam. Kok baru saja masuk Islam disuruh jadi panglima perang? Karena memang dia ahlihi. Nah, karena itu segala urusan itu hendaklah ila ahlihi, ya. Diserahkan kepada yang ahli. Yang tidak ahli jangan diserahkan. Kita punya ustadznya tidak panglima, tidak ahli perang, jangan diangkat jadi panglima perang. Kalau ada perang, saya jangan diangkat jadi panglima perang. Nanti panjenengan kalah KB. Karena saya bukan ahli perang. Saya pun terima jadi rakyat mawon. Silahkan panjenengan jadi panglima, saya manut insya Allah. Tapi untuk jadi panglima nggak pas, karena memang kondisi saya bukan kondisi orang yang ahli dalam bidang peperangan tersebut. Termasuk kita mau membangun rumah, panggil tukang yang baru, nanti susah sendiri. Karena kalau tukangnya baru, ternyata hasilnya menceng-menceng. Kalau kita mau melanjutkan kepada tukang yang lain, menyusahkan tukang berikutnya. Karena ternyata hasil temboknya tidak lurus, misalnya begitu. Karena itu dalam hadis yang kita temukan dalam Sahih Bukhari, Nabi SAW ketika hijrah dari Mekah ke Madinah, itu beliau menyewa hadian khirritan, penunjuk jalan yang cerdas. Hadian penunjuk jalan khirritan yang cerdas. Kenapa dipilih oleh Nabi yang cerdas? Karena penunjuk jalan dari Mekah ke Madinah, ini pada waktu hijrah, kalau melewati jalur biasa, nanti pasti kepangkep orang-orang kafir. Ini melewati jalur tikus. Nah, jalur tikus ini kalau bukan orang yang ahli, nanti tidak akan sampai.
Maka Nabi nyewa dipilih orang yang memang terkenal pinter jalur tikus tadi. Nah, ini sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian juga nyopir apa mobil dan sebagainya. Maka kita serahkan kepada yang ahlinya. Kita mau safar jauh misalnya, yang terkenal sudah lama nyopir. Kalau seperti saya nyopir bisa, tapi untuk perjalanan jauh nggak bisa, bukan ahlinya. Nanti ngantuk-ngantuk malah nabrak, susah. Nah, maka itu maksudnya adalah wusidal amru, ya, diserahkan urusan kepada setiap ahlinya seperti itu. 678. Idza apabila wudi'a diletakkan as-saifu pedang fi ummati pada umatku, maksudnya umat Islam, lam yartafi tidak akan terangkat anha dari umatku ila yaumil qiyamah sampai hari kiamat nanti. Hadis riwayat Tirmidzi. Maksud hadis ini adalah apabila sudah terjadi peperangan antar umat Islam, maka tidak akan berhenti sampai hari kiamat. Dan itu terjadi betul-betul. Di masa Sayyidina Abu Bakar nggak ada peperangan antar umat Islam. Sayyidina Umar nggak ada. Sayyidina Utsman. Nah, ini permulaan wudi'as saif, diletakkannya pedang pada umat Nabi, yaitu saling bunuh muslim dengan muslim. Yang membunuh Sayyidina Utsman, jangan dikira orang-orang kafir. Enggak. Mereka orang-orang yang sholat. Bahkan mereka batuk ireng-ireng. Hitamnya batuk mereka itu, jidat mereka itu digambarkan seperti lututnya kambing. Jadi hitamnya dahsyat. Bukan hitam-hitam seperti kita. Kita gini kan hitamnya dikit-dikit aja. Mereka saking dahsyatnya sujud, saking dahsyatnya sholat, sampai-sampai mereka jidatnya seperti itu. Itu yang membunuh Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu. 679. Idza wudi'a ta'am, apabila diletakkan makanan, fakhudhu maka ambillah min hafatihi, dari tepinya. Wadhiru, dan tinggalkanlah wastahu, tengahnya. Fa innal barakah, karena sesungguhnya berkah, tanzilu, turun, fi wasatihi, pada bagian tengah makanan. Hadis riwayat Ibnu Majah sahih. Hadis ini menunjukkan adab makan, baik makan berjamaah maupun makan sendiri. Satu beri ya berjamaah. Nah, kita harus makan dari pinggir-pinggir. Jangan diambil yang tengah dulu. Demikian juga kalau makan sendiri, roti, bunder misalnya, jangan langsung dibrakot yang tengahnya, tapi dari pinggir ya. Kemudian yang kedua, hadis ini menunjukkan bahwa berkah itu turun pada makanan, tapi pada bagian tengah. Artinya kalau tengahnya sudah diambil, maka yang lain nggak dapat berkah. Tapi kalau tengahnya dibiarkan, ini berkahnya turun, kemudian menyebar kepada seluruh area makanan tadi. Sehingga kita makan bagian pinggir, ada berkahnya terus sampai kepada akhirnya. Hadis berikutnya 680, idza wudi'atil janazah, apabila diletakkan jenazah, wahtamalaha rijal, dan memikulnya kaum laki-laki, ala a'naqihim, pada tengkuk-tengkuk mereka. Fa in kanat, maka jika adalah jenazah itu salihatan, orang baik, orang saleh, qalat, jenazah mengatakan, qaddimuni, segerakan saya. Wa in kanat, dan jika adalah jenazah itu ghairu salihah, bukan orang saleh, qalat, jenazah mengatakan, li ahliha, kepada keluarganya, ya wailaha, celakalah dia, maksudnya celakalah saya. Aina, kemana, tadhhabuna biha, kalian pergi dengan jenazah ini. Yasma'u, mendengar, sautaha, suara jenazah tadi, kullu syai'in, segala sesuatu, illal insan, kecuali manusia saja yang tidak mendengar. Walau, dan kalaulah, sami'aha, mendengarnya, al-insan, manusia, la sa'iqa, sungguh dia pingsan. Hadis ini riwayat Bukhari sahih. Menunjukkan bahwa jenazah itu tidak pantas untuk ditunda-tunda penguburannya. Jenazah pagi jangan ditunda penguburannya sampai besok. Pagi ya berarti kuburkan hari itu. Paling bagusnya pagi itu juga. Kalau tidak bisa ya siang. Kalau tidak bisa ya sore. Mati pagi paling bagus dikubur pagi. Semakin cepat semakin bagus. Baik jenazah itu orang baik maupun jenazah itu orang jelek. Kalau jenazah itu orang baik, jenazah itu mengatakan, qaddimuni, segerakan saya. Maka kalau kita tunda-tunda, kasihan dia. Dia berteriak-teriak, qaddimuni, segerakan saya. Malah kita menunda-nunda dan kita melama-lamakan. Jenazah yang baik kalau sudah masuk kuburan mendapatkan kenikmatan yang sangat banyak.
Nah, maka kalau kita tidak segerakan penguburannya, berarti kita menunda dia, menahan dia dari kebaikan yang semestinya dia dapatkan. Nah, itu seperti kita lagi haus, tidak ada minuman. Semakin lama, semakin tersiksa. Nah, demikian juga jenazah. Jenazah ini mestinya mendapatkan kebaikan, tapi tidak segera diberikan haknya. Tersiksa dia, kasihan. Karena itu jangan sekali-kali kita zalim kepada orang tua kita setelah mereka mati, demikian juga ketika mereka masih hidup. Mungkin banyak orang yang ketika orang tuanya masih hidup tidak pernah zalim. Tapi orang tuanya mati kemudian zalim pada orang tuanya. Zalimnya dengan cara apa? Jenazah orang tuanya dibunuh. Ini anaknya yang di Jakarta belum pulang, ditunggu sampai pulang. Anaknya yang luar negeri belum pulang, ditunggu sampai pulang. Nggak perlu nunggu kayak begitu. Yang luar negeri nggak datang-datang ya sudah. Jenazah segera dikuburkan. Mereka supaya datang ke kuburannya. Yang paling penting bagi orang yang sudah mati cuma dua saja. Mendapatkan ampunan dari Allah, mendapatkan rahmat dari Allah. Adapun anaknya datang dan sebagainya, itu nggak ada pentingnya. Tidak ada pentingnya untuk si jenazah itu sama sekali. Kemudian dari hadis ini kita ambil beberapa faedah yang lain. Faedah pertama, bahwasanya yang boleh memikul jenazah hanyalah laki-laki, ar-rijal. Maka para wanita tidak pantas memikul jenazah menuju ke kuburan, kecuali terpaksa kalau tidak ada laki-laki sama sekali. Yang kedua, bahwasanya memikul jenazah hendaklah a'naqihim, dengan tengkuk atau dengan tangan manusia, dipikul tangan manusia. Jangan pakai mobil dan sebagainya, kecuali kalau perjalanannya sangat jauh. Karena di Indonesia ini kan kadang-kadang kuburannya campuran, tidak sesuai sunnah. Sesuai sunnah itu kuburan khusus muslim-muslim, orang kafir sana, jangan dicampur-campur. Nah, kalau kita tidak mendapatkan kuburan muslim kecuali jauh, ya tentu saja terpaksa pakai mobil. Misalnya perjalanan 30 kilo, pakai tangan begini ya susah, nggak akan sampai. Pakai mobil silahkan. Tapi sebelum sampai kuburan, hendaklah mobilnya berhenti. Nah, kemudian dari posisi mobil ke kuburan tadi, hendaklah dipikul dengan tangan. Sebagaimana sunnah atau sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini pula yang dipesankan oleh Syekh Albani sebelum wafat. Beliau mengatakan nanti kalau saya mati, segera dikuburkan di kuburan paling dekat dari rumah saya. Dan dipikul dengan tangan, jangan pakai kereta. Karena tampaknya di sana itu jenazah-jenazah didorong pakai kereta ke kuburan, tidak sesuai sunnah. Nah, mestinya dipikul begitu. Faedah berikutnya, hadis ini menunjukkan bahwa suara jenazah yang dipikul tadi itu didengar oleh semua makhluk kecuali manusia. Maka jin pun juga bisa mendengar suaranya. Manusia nggak bisa mendengar. Ini berbeda dengan siksa kubur. Kalau siksa kubur, yang tidak mendengar adalah jin dan manusia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bercerita tentang siksa kubur. Yudrobu bimitrakin min hadid, dipukul dengan palu besi. Satu pukulan di antara kedua telinganya, maksudnya tengahnya sini. Lalu dia menjerit dengan satu jeritan yang didengar oleh siapapun yang di dekatnya. Ghaira thaqalain, selain dua thaqal, yaitu jin dan manusia. Nah, maka suara jenazah yang dipikul, jin bisa mendengar. Tapi suara siksaan dalam kuburan, jin tidak bisa mendengar. Ini hadis muttafaqun alaih. Sahih pada peringkat yang pertama.